Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 2B01 ingin mempresentasikan proyek aplikasi basis data dengan studi kasus showroom motor yang sudah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan saya Yoga Ikhlasul Amal dengan NIM 11210064. Saya Berlia Maharama dengan NIM 11210019. Kenalkan, saya Asmaul Kusna dengan NIM 11210061. Perkenalkan, saya Triana Agustin dengan NIM 1121004040. Perkenalkan, nama saya Nova Indriani dengan NIM 11210073. Presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Triana Agustin. Apakah yang dimaksud dengan database? Database adalah sekumpulan informasi yang tersimpan di komputer secara sistematis sehingga mudah untuk diakses oleh sebuah program untuk memperoleh informasi data. Perangkat lunak akan memanggil query basis data. Konsep dasar database. Yang pertama, Entity Relational Diagram adalah sebuah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. Juga permodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan menghubungkan antar data untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Bisa dilihat seperti contoh di bawah ini, kami menggunakan pelanggan atau pengunjung untuk melakukan pembelian untuk memiliki produk. Yang kedua adalah konsep dasar database. Logical Relational Structure. Logical record structure dibentuk dengan nomor tipe record. Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak 4 persegi panjang dan dengan nama yang unik. Pembuatan database melalui command prompt. Command prompt adalah sebuah perintah berbasis DOS pada Windows OS atau Windows XP, Windows 7 untuk memudahkan user berinteraksi dengan komputer baik secara online ataupun offline untuk membantu atau sebagai alat compiler dari berbagai baris perintah yang dimasukkan oleh user. Command prompt juga dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam tabel studi kasus. Di sini pertama ada tabel pelanggan, kedua tabel pengunjung, ketiga tabel produk, keempat tabel pembelian. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan database menggunakan CMD. Masuk ke command prompt, kemudian ketik cd, slash enter. Ketik sum, slash mysql, slash bin, slash MySQL, strip view, root, strip path, enter. Setelah itu, create database, showroom, _ motor. Baik, di dalam tabel pelanggan ada beberapa bagian yaitu field name, tipe, size, keterangan. ID pelanggan, varchar 30, primary key, nama pelanggan, varchar 20, ID card, char 20, alamat tinggal, varchar 40, TTL, varchar 25, nomor HP, varchar 15, email, varchar 20, pekerjaan, varchar 20, jenis kelamin, varchar 1. Baik, selanjutnya ada tabel pengunjung, field name, tipe, size, keterangan. ID pengunjung, varchar 20, primary key,
nama pengunjung varchar 20, alamat varchar 40, nomor HP pengunjung varchar 15, email pengunjung varchar 20. Selanjutnya ada tabel produk, ada field name, tipe, size, keterangan, ID produk varchar 20 primary key, nama produk varchar 30, jenis varchar 15, harga integer 50, stok char 20. Selanjutnya ada tabel pembelian, field name, tipe, size, keterangan, ID pelanggan varchar 20 primary key, nama pelanggan varchar 20, ID pelanggan varchar 20, tanggal pembelian date, ID produk varchar 20, nama produk varchar 20, jenis varchar 20, jumlah pembelian integer 30, harga integer 30, total integer 35. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cusna. Di sini saya menjelaskan apa saja yang ada di dalam Pico tabel, yaitu ada tabel pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, ID card, alamat tinggal, tempat tanggal lahir, nomor HP, email, pekerjaan, jenis kelamin. PL01 City 001 Jalan Laju, Jakarta, 1 April 1999, 081 2131 32020, city@gmail.com, pegawai perempuan, PL02 Arman 0002 Jalan Bungur, Jakarta, 9 April 1998, 081 3141 41919, arman@gmail.com, barista laki-laki, PL03 Rama 003 Jalan Tanah, Jakarta, 20 Januari 1997, 089 8738 45502, rama@gmail.com, guru laki-laki. Selanjutnya, Pico tabel pengunjung, yaitu ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, nomor HP pengunjung, email pengunjung, PJ01 Nita, Jalan Merpati, 089 973 373 409, nita@gmail.com, PJ02 Wisri, Jalan Kali, 089 602 334 554, wisri@gmail.com, PJ03 Diki, Jalan Kotak, 085 71 020 3040, diki@gmail.com. Selanjutnya, Pico tabel produk, yaitu ada ID produk, nama produk, jenis, harga, stok. PD01 Vario Matic 14 juta 20, PD02 Revo manual 11 juta 20, PD03 Ninja kopling 20 juta 20. Selanjutnya ada tabel pembelian. Isi ada ID pelanggan, nama pelanggan, ID pembeli, tanggal pembeli, ID produk, nama produk, jenis, jumlah pembelian, harga, total. PL1 City PB01 15 Januari 2021, PD01 Ninja kopling 1 20 juta. PL02 Arman PB02 25 Mei 2021, PD02 Vario Matic 1 14 juta. PL03 Rama PB03 27 September 2021, PD03 Revo manual 1 11 juta. Selanjutnya, materi cara pembuatan database di Kemenpom dijelaskan oleh Berlia. Di sini kita akan menampilkan
database yang sudah kita buat dengan codingan sebelumnya. Kelompok kami sudah membuat database yaitu dengan nama showroom motor, dan di sini sudah ada database-nya. Kemudian setelah itu kita menggunakan atau mengaktifkan database showroom motor dengan codingan di sini. Showroom motornya sudah aktif, kemudian kita menampilkan isi tabel yang sudah kita buat sebelumnya dengan codingan DEX pelanggan, kemudian DEX pengunjung, setelah itu DEX produk, setelah itu DEX pembelian, dan di sini sudah tampil semuanya. Dan sekarang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga. Di sini saya ingin menjelaskan isi dari tabel pelanggan, pengunjung, produk, dan pembelian. Codingannya itu seperti ini: select from bintang from pelanggan, titik koma. Nah, ini adalah isi dari tabel pelanggan. Setelah itu, di sini saya mencoba untuk menampilkan isi dari pengunjung dengan cara sama seperti tadi, hanya di from pengunjung. Nah, ini adalah isi dari tabel pengunjung. Setelah itu, di sini saya juga akan menampilkan isi dari tabel produk. Caranya masih sama seperti ini. Nah, ini dia tampilannya. Setelah itu saya akan menampilkan isi dari tabel pembelian. Caranya sama, hanya diganti from pembelian. Nah, ini sudah menampilkan semua isi dari tabel yang kita sudah buat. Setelah itu, di sini saya akan mencoba menampilkan tabel pelanggan, hanya field nama pelanggan, ETL, alamat tinggal, dan pekerjaan. Codingannya itu seperti ini: select nama pelanggan, TTL, alamat tinggal, pekerjaan, from pelanggan. Nah, ini adalah tampilan dari tabel pelanggan yang sudah kita atur fieldnya. Lalu setelah itu saya juga akan mencoba untuk menampilkan isi record berdasarkan nama pelanggan yang diurutkan secara ascending dari A sampai Z. Codingannya itu seperti ini: tick select bintang from pelanggan, tick enter, tick order by nama pelanggan. Nah, ini adalah tampilan dari tabel pelanggan yang sudah kita scanning menurutkan nama pelanggan. Setelah itu, saya mencoba satu lagi menampilkan isi record dengan isi record tabel pembelian menurut tanggal pembelian secara ascending dari A sampai Z. Codingannya itu sama, hanya beda di select from pembelian, dan order by-nya itu berdasarkan tanggal pembelian.
Nah, ini adalah beberapa contoh codingan yang saya buat, yang sudah saya buat. Ada yang dari scanning dan juga yang hanya menampilkan beberapa field dari pelanggan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.